Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pemirsa media sosial semuanya. Di sini saya sama Halo Mas partner Habibi. baik saya nih, Mas Akmal. Ya, terbaik juga Mas Habibi. Mantap. Hihihi. Gimana kabar Mas Habibi? Sehat-sehat? Masih agak pusing. Agak pusing, waduh. Mungkin karena UAS ya, jadi pusing. Hmm, Kecapean Oke, kayaknya. Weekend, aduh, ya gitu lah. Oke, sekarang kita ini mau ngapain nih? Oh, BTW kenalan dulu. Kita dari mana? Dari prodi apa, Mas? Prodi Sastra Arab angkatan 2020 itu 2023 UNS nya ya? tahun ajarannya doang ya guys, Oh iya, betul-betul. bukan Untuk angkatan pelajaran. 2020 semester 6. Ya, itu dari SAR UNS 2020 yang sekarang udah semester 6 ya, di tahun 2023. Kita Akhir. akan ya, betul. Kita akan membahas kali ini terkait tentang apa? Fikulugoh ya. Kita ditugaskan untuk Goh. eh, ya membuat apa artikel terkait Artikel. komparasi dari ya itu kan artikel ya. Terkait komparasi dari apa bahasanya apa? Dari apa nih Mas Adil? Dari teori. Nah, artikel terkait dengan apa ini namanya? Perspektif linguis klasik dan modern yang memandang Oh, tentang salah satu oke, cabang keilmuan nahwu gitu. oke, oke. Nah, Mas Akmal kita kan Ya. kita kan kita sendiri kan tahu ya. Nahwu itu sesuatu yang paling kontroversial di Arab. Jadi sampai Mm-mm. ini tuh perdebatan terkait klasifikasi tentang nahwu termasuk yang kena ini kata ini di perspektif linguis klasik dan modern itu jadi pembahasan yang menarik banget. Ada hal yang bisa dibandingin signifikan. Jadi kita berdua bahas ini ya, Mas. Ya. Oke, Judulnya apa tadi? Perbandingan klasifikasi kata dalam bahasa Arab berdasarkan pandangan linguis klasik dan modern. modern ya. Jadi Oke. kita perspektif klasik dan modern Ya, kasih kata. Oke. ya. Nah, Lanjut nah, Mas, kita bahas apa? nah, kita bahas pengantarnya dulu nih. Jadi secara simpel kita kenapa ya kita itu berdua pengen bahas klasifikasi kata karena gini, bahasa Arab itu adalah bahasa yang unik. Bahasa Arab tuh sesuatu bahasa yang dari zaman dulu, pengkajiannya aja dari zaman dulu. Bahkan sampai zaman sebelum Masehi itu ulama-ulama tuh udah apa ya bahasanya? Ingin mencari tahu gitu. Ingin mencari tahu kalau bahasa Arab tuh sebenarnya asalnya dari mana. Dia teorinya tuh munculnya dari bahasa apa. Nah, gimana tuh Mas Akmal? Kemarin yang udah presentasi Vicky Lugo, asal usul bahasa Arab. Ya, kemarin saya juga sempat membahas ya terkait genealogi bahasa di dunia dan setelah saya kaji ya tetap bahasa Arab itu salah satu rumpun dari Semit gitu kan ya. Kita tahu kalau secara teologi kita diperbahas juga terkait sejarah asal mula manusia yang menurut sebagian agama itu berasal dari anak keturunannya Nabi Nuh ya, Nabi Noah gitu, Nabi Nuh, Hmm. yang mana itu melahirkan tiga anak yang ketika itu bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Hmm. kalau dari teori itu kan kita tahu bahwa memang anak yang bernama Sem ini melahirkan beberapa keturunan bangsa-bangsa dan salah satunya adalah bangsa Semit gitu kan, yang mana diklaim, dipercaya dan dikaji oleh beberapa ahli bahwa bahasa Arab dan bangsa Arab itu merupakan turunan dari bangsa Sem yaitu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau secara memang genealogi, secara keturunan itu Arab dikatakan sebagai bahasa keturunan dari rumpun Semit gitu ya. Gitu Mas. Iya, dari situ tuh sebenarnya teorinya nggak cuma dia cuman keturunan Semit ya, tapi sebagian yang nggak disebutkan di sini sebagai pengantar di sini tuh nggak disebutkan bahkan bahasa Arab tuh bahasa Tuhan, bahasanya orang-orang surga. Jadi Oh orang iya. surga bahasa Arab. Jadi ini jadi satu apa ya satu pengantar menarik ketika ketika kita mau mengkaji historis sampai perdebatan bahasa Arab, kita bisa mengkaji pakai teori yang Semitis. Jadi keturunan Semit. Jadi kalau kita mau mengkaji bahasa Arab dari segi agama Islam, asalnya bahasanya dari Tuhan. Ada hal yang menarik gitu. Termasuk di fikih lugah ini dibahas malam kemarin. Nah, jadi berangkat dari situ ada satu kemenarikan buat mengangkat. Pada akhirnya bahasa Arab itu berkembang terus.
mengalami perkembangan zaman, dia mecah dari Semit, kemudian dia punya satu disiplin bahasa Arab sendiri yang sekarang eksis. Arab tuh termasuk satu dari keilmuan yang juga dipandang sebagai puncak peradaban. Jadi bahasa Arab tuh pernah menduduki puncak peradaban ketika Islam berkembang sangat pesat, tapi juga ya habis itu mengalami kemunduran yang akhirnya menyebabkan ada satu judul klasik dan modern. Nah, ketika bahasa Arab tuh dia mengalami kemajuan, eh, bahkan bahasa Arabnya sendiri kayak penyusunan ilmu nahwunya gitu sendiri, bahkan punya madhab, udah kayak ilmu fikih. Jadi bahasa Arab tuh madhabnya Iya. ada 5. Hmm. Ya, Basrah, Kufah, Baghdad, Andalus, dan Mesir. Bedanya kalau madhab fikih itu dinisbatkan ke orangnya yang membuat madhab. Hambali Imam Ahmad bin Hambal, Maliki Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Tapi kalau madhabnya Nahwu yang menunjukkan itu kemajuan ilmu pengetahuan banget, kemajuan bahasa Arab banget, itu dinisbatkan ke daerahnya. Ada Basrah, Kufah, Baghdad, Andalus, dan Mesir. Ya, gimana gitu Mas Akmal pendapatnya tuh? Apa? Terus Iya sih, kaidah di sini Nahwu. benar-benar sangat menarik ya, karena kan kita tahu juga di zaman dinasti Abbasiyah gitu kan, ketika berbagai ilmu pengetahuan itu sudah diserap dan bahkan beberapa kitab-kitab dari bahasa Yunani itu kan sudah mulai diterjemahkan ya, diterjemahkan ke Hmm. dalam bahasa Arab. Nah, jadi kan di situ kan membuat berkembangnya bahasa kan. Mungkin ada beberapa kata-kata yang baru dan akhirnya diserap atau dibuat kata baru itu kan sangat apa ya, maju sekali saat itu kan, sangat benar-benar banyak sekali bahasa apa namanya, kata-kata yang mungkin barusan ada di bahasa Arab. Mungkin dari apa, bahasa Yunani, dari bahasa apalagi tuh Mas. Selain Yunani apalagi Cina, sih, kalau Cina bahkan ya. Cina bahkan dari sampai Cina, Cina juga ada masuk sedikit ke Arab. Iya. Jadi kan itulah, jadi berkembang juga, terutama kan tadi dia kita kan lagi ngebahas secara linguistiknya kan. Secara Hmm. kelinguistiknya juga bahkan tadi sampai disebutkan ada yang mazhab itu kan, menunjukkan betapa majunya bahasa Arab saat itu. Iya. Mungkin di next nih Mas, setelah kita tahu kemajuannya gitu kan, Iya. apakah tetap maju nih bahasa Arab ini sampai saat ini gitu kan? Nah, oke. Nah, tapi ternyata Mas Akmal ya, pemirsa sekalian, abad 14 sampai 20 ketika Barat itu mulai menguasai ilmu pengetahuan, ternyata bahasa Arab ikut turun ya Mas Akmal, ikut ikut Hmm. apa tergerus gitu. Bahasanya tidak jadi bahasa puncak di dunia yang digunakan orang-orang gitu. Bahkan saking saking dia mundurnya karena eh, Eropa ini mengalami renaissance, orang-orang Barat ini mengalami renaissance, mereka ada perkembangan revolusi industri. Nahwu sendiri aja bisa terkena dampak gitu. Kalau bagi Mas Akmal tuh gimana gitu kok sampai sepenting apa sih Nahwu gitu sampai akhirnya dia kena dampak gitu. Dampak modernisasi. Nahwu yang dia mapan banget, terus ilmu pengetahuan aja mundur. Bahasanya bahkan juga sampai mundur gitu, karena modernisasi. Gimana tuh kira-kira dampaknya? Iya, kalau saya lihat sih mungkin ya, karena kan ketika perekonomian itu berkembang kan, ketika bangsa Barat itu mulai menjelajahi dunia gitu kan, mulai banyak menyebar ke beberapa negara terutama di Asia juga, itu kan salah satu juga kan membawa bahasa dari ya, membawa bahasa, dan ini pun mungkin menjadi salah satu sebab mengapa sekarang ini bahasa internasional itu malah bahasa Inggris gitu kan. Kenapa kok Hmm. bukan bahasa Arab atau bukan bahasa lainnya gitu? Ternyata kan memang dari bangsa Barat yang berbahasa utamanya Inggris, terutama di daerah Inggris gitu kan, negara Inggris yang mulai menyebar ke beberapa negara, akhirnya kan mereka membawa bahasa ya, membawa bahasa Inggris sendiri kan, akhirnya Ya, ya mau nggak mau bahasa-bahasa lain yang memang sebelumnya sudah dianggap mulai maju, mulai berkembang, mulai tergerus, mulai terkalahkan oleh penggunaan bahasa asing tersebut kan. hmm. Misalkan bahasa Inggris, apalagi di wilayah Timur Tengah ini kan ada dua negara besar ya yang menguasai kan, Inggris dan Prancis kan. Bahkan di bahasa Arab Amiyah Mesir pun mulai terpengaruh kan oleh bahasa Prancis gitu kan. Itu kan salah satunya ya karena bahasa Barat itu mulai menduduki wilayah tersebut. Seperti itu sih kalau kata saya Mas Habibie. Ya, berarti apa ya? Berarti bahasa ini tuh perkembangannya pengaruh politiknya gitu kuat banget ini. Iya, betul itu. Pengaruh apa? Sosial, pengaruh politik, terus geografis, pengaruh ideologi, pemikiran bahkan ya. Iya.
Jadi kemudian di masa modern ini nahwu itu pada akhirnya juga ikut mengalami perombakan gitu. Jadi nahwu yang pada awalnya dia dipandang ilmu klasik, dibikin secara mapan oleh orang-orang barat, orang-orang timur tengah, para ulama nahwu timur tengah, mereka juga akhirnya masuk ke satu satu kelompok pendekatan linguistik kontemporer ini. Nah, kita bisa lihat mungkin dari nahwu modern itu ada yang namanya nahwu pedagogis, nahwu taklimi. Nahwu klasik itu nahwu yang zaman dulu, nahwu perbandingan, nahwu komparatif, terus ada transformatif, deskriptif, sama yang kita kenal ada fungsional juga. Terus yang paling umum struktural gitu. Jadi nahwu dipandang sebagai sintaksis yang membahas tentang struktur kalimat. Terus ada nahwu yang membahas tentang bagaimana fungsi kalimat. Nah, ini pengertian-pengertian definisi-definisi dasar yang ada di pengantar ini itu membawa satu ideologi tertentu, satu cara pandang nahwu tertentu. Yang ini membedakan sekali antara gimana ulama klasik sama ulama kontemporer. Itu tuh mereka punya cara pandang sendiri dan akhirnya memengaruhi gimana kita itu bisa memahami nahwu. Oke, Oke. next. Dari situ kita muncul dua permasalahan di masa depan. Ya, kalau tadi ya sempat dibahas juga, eh, begitu terpengaruhnya modernisasi sampai mengubah kajian-kajian sintaksis dalam bahasa Arab ya. Jadi orang-orang linguis Arab sendiri itu berusaha memasukkan atau berusaha mentransfer bahasa Arab ke dalam perspektif orang asing. Berarti itu Mas ya, kayak bagaimana sih orang asing itu memandang bahasa Arab gitu kan. Ya mungkin awalnya dari bahasa Arab asing itu kan dari perspektifnya teologis, perspektifnya Al-Qur'an gitu kan, Qur'ani gitu kan. Akhirnya mereka itu berusaha untuk bagaimana bahasa Arab dipandang oleh orang-orang yang non Arab gitu, orang-orang ajam gitu ya. Dari sini kan mungkin kita juga mikir apakah juga begitu terpengaruhnya perubahan ini dalam klasifikasi kata-kata, klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Jadi untuk saat ini kita berdua ini berusaha untuk merumuskan dua masalah umum ya. Masalah yang pertama itu bagaimana sih klasifikasi kata dalam bahasa Arab yang dirumuskan berdasarkan perspektif linguis orang-orang klasik gitu kan ya. Orang-orang sebelum perkembangan zaman sebelum modernisasi. Terus bagaimana sekarang setelah modernisasi itu terjadi, setelah bangsa Arab itu mengalami kemunduran, apakah juga ada perubahan dalam pengklasifikasian kata dalam bahasa Arab? Hmm, Seperti itu sih Mas. iya, jadi Mungkin masuk aja nih Mas ke pembahasan yang pertama Mas terkait klasifikasi bahasa kata dalam bahasa Arab menurut linguis apa namanya? Menurut linguis klasik. Tapi sebelum itu mungkin bahas dulu nih Mas kita uh, dapat dari materinya gitu kan kita mengutip dari mana. Nah, jadi untuk sumber datanya sendiri ada dua Mas ya. ya Buat teman-teman kita bagi dua gitu. Kalau untuk bagian pertama ini saya yang baca, saya yang coba untuk menarik kesimpulan, menarik materi dari kitab dengan judul Al-Lugha Al-Arabiyyah Maknaha wa ma Benaha itu merupakan karya atau tulisan dari seorang bernama Tamam Hasan diterbitkan melalui penerbit Ad-Dar Al-Baydha Jami' Al-Huquq iya. Mahfudah pada tahun 94 ya Mas ya. Hmm. Terus yang kedua ini bukunya Mas Habibie ini ya. Apa tuh Mas? Boleh diceritakan Mas? Kalau yang satunya ini Khazanah Andalus, sebenarnya ini pembaruan syarah gitu ya. Kalau kalau di tradisi Arab tuh namanya syarah, penjelasan itu Hmm. dari buku yang fenomenal sekali. Karya monumentalnya Alfiya bin Malik. Kita tahu di tradisi pesantren, tradisi keilmuan klasik, tradisi nahwu klasik. Orang-orang yang punya satu karya nahwu yang mungkin dia sejajar namanya dengan Imam Sibaweh, Imam Khalil bin Ahmad, Al-Akfashi, terus dan yang lain sebagainya yang dipelajari itu adalah Alfiya bin Malik. Kilas tentang Alfiya bin Malik ini bukunya sebenarnya adalah buku Nadom. Eh, Alfiya bin Malik merupakan Ibnu Malik pencipta karangan Alfiya ini sendiri. Beliau lahir di Andalusia. Andalus zaman itu adalah tempat yang sangat dekat dengan Yunani. Di mana Yunani itu dia punya satu rasionalitas yang tinggi. Untuk membahas segala sesuatu itu harus mencapai satu rasional. Nggak bisa kok dengan fungsi keagamaan doang, nggak. Tapi Alfiya bin Malik ini
punya satu fenomena yang khas untuk membahas tentang kata. Jadi akhirnya kita jadikan pembanding antara bagaimana klasik itu membahas tentang aku dengan modern itu membahas tentang. Oke, langsung aja next. Oke, metode penelitiannya di sini pendekatannya kita kualitatif ya. Kualitatif, deskriptif, kemudian mikrosinkronik untuk membahas tentang internal bahasa karena Nahu itu internal bahasa sekali, enggak ada campuran dengan faktor luar yang mengotak-ngatik bahasa itu enggak. Nah, kemudian Ya. pengumpulan datanya kita lewat metode studi pustaka, kayak searching, collecting, checklist, kemudian dicatat. Akhirnya analisis datanya kita pakai metode Miles dan Huberman. Jadi kita reduksi data dari buku dua itu, kita reduksi, terus kita sajikan, akhirnya kita tarik kesimpulan tentang klasifikasi. Oke. Kita langsung aja masuk ke pembahasan nih, Mas Akmal ya. Oke. Siap, Pak. Tuh, lanjut. Ya. Ini klasifikasi kata menurut linguis klasik ini kita sudah sangat familiar banget ya Mas Akmal ya. Betul. Bahkan mungkin dari teman-teman yang sudah dari SD atau MTS dan EMA-nya udah berkecimpung dengan Arab-Arab gitu kan sudah paham sekali tentang ini ya. Mereka paham sekali tentang klasifikasi kata, isim, fiil, dan huruf. Jadi secara simpel tuh isim seperti ini. Isim itu adalah sesuatu kata yang tidak terikat dengan waktu. Bisa dilekati hal-hal tertentu. Bisa dilekati diawali jar, bisa dikasih tanwin, bisa dikasih huruf nida, bisa dikasih al. Dia bisa menjadi subjek di kalimat yang nggak bisa diisi oleh. Nah, klasifikasi itu kan menunjukkan itu ada klasifikasi tertentu. Lewat fungsinya, lewat pembentukan katanya, itu menandakan sebuah isim. Jadi, dan dia tidak terikat oleh waktu. Beda hal dengan fiil. Fiil itu adalah sebuah klasifikasi yang mana kata itu menunjukkan langsung secara eksplisit, itu menunjukkan waktu. Dan ada bisa dikasih tak domir, bisa menduduki posisi fa'il, dan sebagainya. Intinya menunjukkan ke pekerjaan. Jadi pekerjaannya, spesifik lagi pekerjaan yang menunjukkan. Yang terakhir, harf. Harf itu menurut Ibnu Malik, dan semua ulama lain, seperti Sibawayh, ulama klasik lain, harf itu simpel. Yang bukan maknanya isim, bukan fi'il, mesti harf. Jadi bisa kita simpulkan, dari perspektif linguis klasik ini, mereka itu membagi klasifikasi kata sederhana. Isim, fi'il, huruf berdasarkan konstruksinya, berdasarkan bentukannya. Kalau bentukannya dia ada tanwinnya isim, menunjukkan waktu fi'il. Kalau itu nggak menunjukkan keduanya, gitu Mas. Gitu ya. Itu Simpel ya Mas ya. iya, simpel banget. Nah, beda hal nih sama yang setelahnya, yaitu Nah, klasifikasi kata menurut Indonesia modern. ya Gimana tuh seru Mas? nih ya. Ya, tadi kan setelah kita membahas ya dari yang klasik, kita bahas nih ke bagaimana pandangan yang lebih modern. Saat ini kan kita sedang membahas dari perspektif tokoh bernama Salam Hasan ya. Jadi Hasan ini sendiri sayang sekali ya pada bagian pertama kan beliau itu menjelaskan bahwa ada 7 sebenarnya. Dari 3 tadi yang asik itu beliau berusaha menjabarkan lagi 7 klasifikasi. Yang pertama itu beliau menyebutkan adalah isim. Tapi sayangnya nih si Hasan ini, beliau ini nggak menjelaskan apa itu isim gitu kan. Tadi kan agak sekali ya bagaimana penjelasan dari Imam Malik kan. Sayang sekali kalau Hasan tidak menjelaskan, tapi langsung membagi jadi 5 bentukan nih Mas Habibi. Yang pertama ada namanya isim al-muayyan ya. Jadi yaitu adalah nominal spesifik yang konkret secara konkret gitu menggambarkan sesuatu atau juga termasuk dalamnya adalah isim alam. Mungkin kita tahu ya kayak misalkan nama orang nih, nama Habibi kan sudah jelas sekali ya isim alam gitu kan, nama sesuatu tempat gitu sama seorang juga. Itu juga bisa jadi nama-nama benda yang konkret yang dapat kita lihat dengan mata kita gitu. Atau dengan pendengaran kita dengan dengar atau bisa kita raba juga. Pokoknya dengan indera kita lah manusia. Contohnya ini ada kata babun. Nah, babun itu kan pintu gitu. Itu kan sudah bentuknya jelas gitu kan. Gimana bentuknya, gimana kan sudah tahu, konkret kan. Nah, terus ada juga kayak contohnya adalah baitun, rumah. Nah itu, seperti itu lainnya. Kemudian yang kedua itu ada namanya isim al-hadas, yaitu sebuah nomina atau kata benda gitu ya yang menunjukkan pada suatu aktivitas yang tanpa menunjukkan waktu dan juga subjeknya seperti masdar. Jadi menggambarkan sesuatu aktivitas tapi nggak ada waktunya gitu. Tahu kan kayak
Masdar contohnya kayak memasak gitu kan. Memasak itu kan sebuah aktivitas, tapi kita nggak ada waktunya gitu kan. Karena itu bentuknya adalah masdar gitu kan. Terus ada isim marrah. Itu isim marrah itu yang sementara, yang waktu sementara gitu. Contohnya kayak keramahan. Kemudian juga ada isim apa al hayah. Tahu nggak mas itu apa mas? Kalau dari mas pernah Isim dengar nggak Cemayan? isim al-hay'ah Nah, kalau dari belum saya pahami itu pernah jadi dengar sih kata Mas. benda yang abstrak gitu. Kayak misalkan contohnya al-hurriyah gitu kan itu sebuah kebebasan. Kemudian juga ada contohnya adalah as-sa'adah kebahagiaan. Jadi kalau yang dari saya pahamin tuh sesuatu yang merujuk pada yang abstrak. Kita kan nggak bisa menilai kan bagaimana kebahagiaan itu, bagaimana kebebasan itu. Betul kak? Kayak Iya, hurriyah itu maksudnya kayak gimana gitu kan. Kita kan nggak bisa menggambarkan, tapi kita tahu lah gimana feel rasanya gitu kan. Kebahagiaan, kebebasan. Seperti itu mas kalau kita pahamin. Kemudian ada isim al-jins. Nah, ini mungkin hampir sama juga ya dikasih juga ada kan. Musik itu, tapi kalau dari yang modernnya jadi dua kebaginya. Ada al jins jami' yang mana sebuah kata benda yang mufrad dengan jamaknya itu dibedakan dengan penambahan huruf ya di akhir atau enggak tak di akhir gitu. Contohnya misalkan kata Arab. Arab itu kan mufrad ya Mas ya. iya, Nah, kalau dijamakkan bisa jadi Arabi gitu. Robi. Itu bentuk jamak menurut dari apa namanya Hasan. Kemudian ada juga contohnya apa? Kemudian ada lagi yang bagian kedua adalah bentuk isim al jins ifrodi yang mana bentuk mufrad atau jamak itu sama. Kayak contohnya adalah turab. Itu kan mau jamak mau banyak mau dikit turab aja kan. Terus juga ada apa asal madu sama aja kan kayak nggak ada jamaknya juga. Itu. Kemudian ada al-mimiyat. Al-mimiyat ini adalah satu kelompok nomina dalam bahasa Arab ya, berupa turunan atau tasrifnya gitu kan, tasrif dengan penambahan huruf mim zaidah. Seperti contohnya adalah isim zaman. Kita tahu ada namanya maklum ya. Itu waktu yang mengetahui, waktu kan, waktu mengetahui. Kemudian ada isim makan, ini adalah mat'am, restoran atau kantin atau makan gitu kan. Kemudian ada juga isim alat, contohnya adalah miftah, kunci gitu kan, untuk membuka. Nah, itu merupakan dari isim mimiyat menurut Hasan. Yang terakhir, yang kelima, itu pembagian isim namanya adalah isim al-mubham. Nomina yang tidak dapat menunjukkan makna spesifik jika berdiri sendiri. Nah, ini cukup asing mungkin di klasik ya. Karena di dalamnya ini termasuk kalau kita kenal zaman dulu tuh sebetulnya dorof gitu kan. Contohnya misalkan arah arah mata angin gitu kan, terus penunjuk waktu atau ukuran juga kan misalkan kayak fauko, tahta, qobla dan seterusnya. Jadi kalau dari linguistik modern ini, contemporary ini malah kata-kata yang sebelumnya bukan masuk isim malah masuk isim gitu kan. Yang masuk isim. Betul nggak Mas? Iya. Betul. Jadi pembagiannya Paling mas, sesuai makna banget. iya betul. Hmm. Jadi lebih ke makna gitu kan. Kalau tadi kan kalau klasik itu kan mengarahnya itu ke struktur ya, ke bentukannya kayak nggak ada alif apa bisa masukkan alif lam, bisa huruf jar Ya, kan bahkan tadi Islam, oh teknik Tanwin, ya beda oh, banget sih pengertiannya emang. ya. Itu kan kayak ini kan kayak tadi kayak poko itu kan malah bukan isim ya kalau dari klasik ya. Poko Eh, tahta. isim tapi dikesampingkan gitu loh dari pengertian isim awalnya. Oke. Gitu sih. Beda banget emang bukan diklasifikasi langsung lima gitu, tapi ada cabangnya, cabang-cabang. Gitu sih. Ya Mas Akmal kita pause dulu sebentar karena Ya. ini less than 1 minute, jadi nanti kita sambung. Oke. Oke, mohon maaf tadi sempat terputus gara-gara Zoom-nya limit ya waktunya. Ya, Oke, jadi intinya kalau tadi kan kita sudah membahas tentang isim, kita tahulah bagaimana cara Hasan itu membagi isim ya. Dia lebih terperinci, lebih melihat kepada makna, bukan hanya sesuatu saja gitu kan, lebih ke mana juga. Oke, lanjut nih. Ada pembagian yang kedua. Ini cukup asing mungkin di kalangan klasik ya. Itu asifah gitu kan. Nah,
sayang sekali Hasan juga nggak ngasih tahu apa itu asifah nih Mas Habibi. Jadi kayak Hmm. nggak mendefinisikan gitu. Tapi langsung mungkin cara beliau lebih ke menunjukkan, oh ini sifat ini loh. Nah, kalau dari yang saya pahamin gitu kan. Jadi mungkin definisinya adalah sifat itu satu kelas kata yang mana mensifati kata lainnya gitu kan. Kalau dalam klasiknya mungkin kita kenalnya ada istilah naat man'ut ya, atau sifat mausuf. Nah, itu malah justru dijadikan paham sebagai kelas kata gitu kan, sifat. Sifat seperti itu. Nah, di sini Hasan membagi 5 lagi nih, membagi 5 sifat gitu kan. Yang pertama ada sifat namanya sifat al-fa'il, sifat fa'il gitu kan. Jadi sifat ini diterapkan pada pelaku suatu tindakan atau kata benda yang bertindak. Contohnya misalkan sini saya berikan contohnya adalah atobib atobibul karim, gitu kan. Dokter yang mulia atau yang baik gitu ya. Iya. Karim sendiri kan itu dari isim fa'il ya Mas, betul nggak Mas? Kalau karim itu kan karimun itu kan jadi Imun fa'ilun itu ya. sigoh mubalagoh gitu. Isim isim apa? Mubalagoh itu ada makna mubalagoh. Tapi itu dari bentuk fa'il bukan sih kan kayak orang-orang yang bersifat mulia gitu kan. Kalau karim itu kan, iya Ya betul ya. maknanya kalau kalau di perspektif klasik maknanya ada dua, bisa fa'ilnya atau bisa maf'ulnya. Jadi Oh bisa yang gitu. mulia, ya bisa yang dimuliakan. Oh iya betul. Dan di sini contohnya itu lebih ke file sih Mas. Jadi menunjukkan bahwa sifat itu bersifatnya itu memiliki sifat seperti fa'il gitu kan. Jadi kita juga bisa ngomong kan kayak ke orang gitu. Oh dia itu wal karim gitu kan. Dia itu orang yang mulia, orang yang baik. Nah, ketika digabungkan dengan satu benda atau satu subjek lainnya, maka kan jadi sebagai sifat gitu kan. Nah, tapi kalau dalam perspektifnya nahwu kontemporer itu malah menjadi sebuah kelas kata yang baru gitu kan. Jadi itulah yang disebut sebagai sifat fa'il. Kemudian yang kedua ada namanya sifat tafdil. Nah, sini juga sifat ini didefinisikan gitu kan, digunakan untuk membandingkan atau memberikan tingkatan sifat. Contohnya saya al-tolibun azka. Itu masih ya, tolibun azka gitu kan. Jadi saat murid itu lebih pintar atau sangat pintar itu kan dibandingkan dengan yang lainnya gitu kan, dengan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada sifat mubalaghah. Sebenarnya hampir 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 mirip mirip ya dengan yang tafdil. Cuma bedanya kan kalau tafdil itu menggunakan bentuk ya, bentuk itu kan afala ya Mas ya. Kayak Iya. ta'ajub ya gitu kan. Kayak azka lebih gitu menunjukkan makna kelebihan. Lah Iya, ada. kalau kalau mubalaghah ini hampir mirip sebenarnya. Dan saya juga sebenarnya masih belajar juga masih belajar tentang hal ini nih Mas. Kayak contohnya saya dapatkan adalah eh, Al-Jabal Al-Ali Jiddan gitu kan. Al-Jabalul Ali Jiddan. Hmm. Gunung itu sangat amat tinggi gitu kan. Udah ada Ali yang bersifat tinggi dan ada juga kata Jiddan. Hmm. Nah, itu kalau menurut perspektifnya Tamam Hasan itu disebut sebagai sifat mubalaghah yang artinya mengagungkan, membesar-besarkan, terlalu berlian gitu ya. Terus yang keempat nih ada namanya sifat maf'ul. Jadi sifat maf'ul ini sebenarnya ada dua definisi juga. Bisa berupa bentuk sigot dari kata yang disebut maf'ul. Kayak tadi kan contohnya ada fa'il kan. Fa'il kan bentuknya kan kayak karimun. Karimun kan fa'ilun gitu kan. Nah, Hmm. maf'ul juga sebenarnya ada dua definisi. Antara yang memang bentuk katanya itu mengikuti sigohnya maf'ul atau juga memang bermakna kontekstual, konteks secara pragmatis. Di sini saya memasukkan yang secara pragmatis. Kayak misalkan atau amul ladidhu atau amul ladidhu itu kan menyebutkan bahwa makan itu makanan ini nih lezat gitu kan, lezat makan lezat gitu. Nah Iya. itu kan sebuah sifat lazis itu menggambarkan hasil dari tindakan dia itu memasak dan memakannya gitu kan. Kita kan Hmm. nggak tahu kalau itu enak kalau nggak dimakan gitu kan, kalau nggak dicium, kalau nggak dirasakan gitu kan. Itu yang keempat, itu dari sifat maf'ul. Kemudian yang kelima ada sifat musyabbahah. Kita juga mungkin tahu belajar di Balagoh ya Mas ya, ada namanya penyerupaan juga kan, ada musyabbah juga sini.
Nah, ini juga termasuk dalam kata sifat menurut Hasan gitu. Contohnya misalkan kalau misalkan kita belajar balaghah kan ada kayak antal kal asad gitu. Anta kal asad gitu. Kamu seperti singa. Itu kan asadnya itu musyabah musyabah sorry apa musyabah gitu kan. Ah, Kamu tuh serupa. sih ya, musyabah. Kamu tuh sifatnya seperti singa gitu kan. Hmm. Maksudnya pemberani gitu kan. Satu lagi ya gitu disegani ditakuti rajanya hutan atau bagaimana. Ya, rantai makanan. Iya. Nah, ini menurut Am Hasan itu malah asad dimasukkan ke dalam sifat. Tadi kalau misalkan memang nggak digabungkan dengan kata anta gitu kan, mungkin dia maksudnya ke isim kan. Karena sifatnya konkret gitu kan. Sifatnya konkret, oh ya, ini singa gitu kan. Tapi ketika dia digabungkan dengan kata lainnya dan dia menjadi sifat, maka masuknya asifat gitu kayak anta kal asad. Atau juga contohnya kayak asaya rotu syariah tasoruh. Eh, mobil itu sangat cepat seperti roket gitu kan. Nah, itu juga termasuk dari sifat musyabahah. Gimana mah menurut Habibie ini pandangannya dari yang klasik gimana nih kalau Mas Habibie? Eh, Satu makna yang bisa ditangkap dari klasifikasi asifah itu kata yang punya makna seperti eh, misalkan sesuatu yang ini atau benda yang ini. Nah, jadi kalau ada kata yang bisa menunjukkan yang seperti ini, atau yang punya sifat seperti ini, itu masuk asifah, bukan masuk Iya, alisim lagi. Beda kalau di perspektif klasik itu kan tetap itu mau kata al-karim yang penting bentukannya ada alif lam di depan. Tetap itu termasuk kategori isim gitu karena dia iya, ada al. Tapi kalau di sini kan beda. Al-karim itu kan satu bentuk yang menunjukkan dia punya sifat. Al-karim itu asal katanya karuma mulia gitu kan. Nah, itu didefinisikan sebagai sifat karena itu tidak bisa yang itu tidak bisa diterjemahkan, dimaknai secara gampang sebagai mulia doang, tapi kan yang mulia gitu, orang yang mulia. Misalkan At-Tabib Al-Karim ya, dokter yang mulia. Nggak bisa mulia dokter gitu nggak bisa. Tapi yang mulia. Jadi Aswari apa mobil seperti apa tadi mah? roket, Soruh. toruh gitu. Mobil seperti roket, mobil mobil yang menyerupai roket kan kayak gitu. Terus makanan yang lezat, terus gunung yang sangat tinggi itu kan semuanya harus melewati perantara yang sangat gitu ya. Dan Betul. ada fun fact-nya, ada hubungannya dengan di klasiknya itu mesti sifat-sifat seperti ini itu dimaknai sebagai naat gitu. Seringkali menduduki posisi naat sifat. Iya. Tapi tetap naatnya itu dikategorikan sebagai isim. Mm-mm. Ya, di sini kita bisa mengkategorikan lagi. Oh, yang naat itu yang bisa mengisi salah satunya ya sifat menurut perspektif modern. Itu ada inovasi baru sih. Bisa Iya, menggampangkan dari Tamam Hasan. betul betul. Nggak bisa next ya, Mas. Next. Gimana? Oh iya, next. Nah, ini Oke. nih masih sama juga nih. Selain tadi ada isim, nah masih sama. Kita nggak mungkin dong membuang sebuah kata-kata fiil gitu kan. Tapi sebenarnya di sini hampir sama juga dalam pengertiannya. Jadi Hasan itu sepakat dengan pendapat dari linguis klasik gitu kan, klasik. Tapi di sini tuh Hasan lebih menjelaskan bahwa yang namanya fiil atau verba dalam bahasa Arab itu adalah suatu kata yang dengan indikasi menggambarkan sebuah peristiwa tertentu atau perilaku tertentu gitu kan, terikat dengan sebuah waktu. Nah, tapi nggak cuma waktu doang artinya nih. Ternyata siasat ini tuh menjelaskan bahwa yang namanya waktu itu ada dua dimensi. Dimensi pragmatis dengan dimensi sorry apa? Dimensi morfologis dengan dimensi gramatikal atau juga disebut juga sebagai gramatis gitu kan. Gramatikal juga bisa. Pragmatik bisa juga gitu. Jadi misalkan dalam bahasa Arab itu kan kita kenal adanya bentukan tiga bentuk tiga bentuk fiil ya. Fiil madi, mudhari, amr gitu kan. Nah, itu dia juga sepakat ya. Mereka dan juga Taman juga sepakat gitu kan. Kalau memang betul ada tiga bentukan utama dari fiil gitu kan.
yang mereka ketiga juga menunjukkan tiga waktu kan. Ada madi, terus ada kalau bahasanya si Hasan ini ada hal itu sekarang gitu kan. Halun sama mustakbal gitu kan. Iya. Yang akan datang. Itu juga sepakat nih Hasan sepakat. Tapi sebuah fiil itu nggak cuma dipahami melalui morfologi saja, melalui pembagian tadi Pak Madi mudhari amr aja enggak. Ternyata dalam linguistik modern kontemporer itu dipahamin ada dimensi waktu secara gramatikal. Misalkan contohnya ada kata fiil soma. Misalkan soma Hussein gitu kan. Artinya kan Hussein telah berpuasa. Iya. Soma di sini kan dapat dipahamin secara gramatikal saja kan. Sorry, secara morfologi saja kan. Bahwa soma merupakan fiil Naldi, yang artinya telah lampau. Artinya kan kalau diterjemahkan, Hussein telah berpuasa. Nah, tapi ketika dimasukkan adalah sebuah konteks pragmatis, tuturan tertentu, misalkan contohnya kayak sebuah, ini Syarti ya bukan sih mas, namanya mas, kalau in Soma Hussein Soma Hasan, Iya, syarat. Syarti gitu ya. Jika Hussein itu berpuasa, maka Hasan akan berpuasa juga gitu kan. Jadi kan sebuah syartiyah yang mana memang menggunakan secara morfologisnya itu soma bentuknya adalah fi'il madhi. Ketika digabungkan dengan sebuah sighah atau sebuah konteks, sebuah struktur kalimat yang baru, misalkan syartiyah itu malah mengubah dari arti kata soma yang awalnya telah terjadi gitu kan, yang awalnya madhi bersifatnya malah bisa diartikan sebagai mustakbal. Jadi artinya kan misalkan jika Hussein berpuasa, kan artinya kan belum tentu puasa kan. Betul nggak Mas? Kayak kita masih Iya. belum tahu faktanya gitu kan. Hussein itu belum puasa gitu kan. Jika Hussein puasa, maka Hussein akan berpuasa gitu. Tapi Iya. di sini ternyata secara gramatikal itu bersifat mustakbal akan datang. Gitu sih Mas kalau dari perspektifnya linguistik modern gitu kan. Gimana menurut Mas Hadiwi ini dari klasiknya? Dari klasik itu gimana? Satu hal kebaruan yang dibikin Tamam Hasan sih, mungkin penanda waktu yang tidak bisa ditunjukkan secara apa ya, tidak bisa ditunjukkan secara morfologis, tapi harus gramatikal. Nah, makna in kan jika. Jadi sebuah persyaratan jika telah puasa itu kan artinya belum menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah sempurna. Tapi kan pekerjaan bersyarat, gitu. Dia belum menunjukkan Husain itu benar-benar telah berpuasa. Nah, masih ada in. Dan itu makna amr yang menyimpang itu ada klasifikasi sendiri di klasik, cuma maknanya disesuaikan ke makna turunan, gitu, bukan makna aslinya. Jadi tidak dibagi secara langsung seperti yang dilakukan Tamam Hasan. Ini punya satu kebaruan lagi dari Tamam Hasan. Terkait dengan bagaimana seorang Tamam Hasan menyoroti fiil, dan menyorotinya bukan dari sisi morfologisnya, tapi malah justru dari gramatikalnya yang memperkaya, di mana pemaknaan bahasa Arab yang inkoheren. Gitu. Saya juga pernah sih penasaran gitu kan, sama-sama pernah dibahas juga kan, pas itu kan, contohnya kayak di Quran gitu kan, ada kata kana kan bentuknya maldi kan, tapi kan di Quran kayak wakanallahu ghafurur rahimah itu kan, apakah Allah Iya. sudah bersifat seperti itu atau bagaimana gitu kan? Karena kan Hmm. kalau dari secara morfologis itu kan artinya kan sudah berlalu, sudah melampau kan, sudah berakhir. Tapi kan nyatanya kan itu sebuah konteks yang menggambarkan bahwa Allah itu tetap sama dari awal sampai sekarang dan akhir nanti pun tetap bersifat sama gitu kan. Gitu Mas ya mungkin ya. Mas? Iya, itu memperkaya Al-Quran banget sih maknanya. Iya. Oke, next nih Mas. Kita next setelah tiga tadi ya. Nah, Tiga, sekarang empat. sekarang yang keempat nih. Ini juga sangat menarik sekali. Ada namanya kata domir gitu kan. Jadi kalau mungkin kita kenal di klasiknya itu kan domir itu maksudnya kayak isim mas ya, isim domir gitu sebutannya ya. Iya, isim domir, isim pronomi. Domir, pronomina ya. Tapi ternyata menurut Hasan justru nih domir itu bukan isim, bukan fiil, bukan sifat gitu kan. Kenapa Nah, sih? Karena ya tadi secara kalau misalkan dibilang juga sebenarnya Hasan ini mengcounter gitu kan, melawan pendapat dari pihak klasik gitu kan, yang mengatakan kalau misalkan apa namanya isim itu
apa akhirnya bertanwin gitu kan, bisa menerima alif lam. Domir gimana Mas? Kan akhirnya kan tidak bertanwin gitu kan. Iya, Menerima alif lam juga kan enggak gitu. Apalagi huruf jar juga bahkan dia itu bersifat mabni gitu kan. Tetap nah, akhirnya dia Hasan ini bilang gitu kan. Domir ini bukan isim gitu kan. Ya ini gitu lah tadi disebutkan. Nah, jadi Hasan ini berusaha membagi dua nih, membagi dua secara umum ya, secara general jadi dua. Yang pertama itu ada domir mudur gitu kan. eh Domir ini sebenarnya bukan seperti domir yang kita kenal di klasik, Mas. hmm, Kalau klasik itu kan cuman kayak huwa huma hum gitu kan sampai ananahnu gitu kan. Itu domir iya, kan ya. Nah, ya ternyata itu tuh. Nah, itu gitu doang. Ternyata dalam linguistik kontemporer itu justru nggak seperti itu loh, Mas. Ini bagi dua nih. Yang pertama ada al-hudur. Al-hudur ini bagi jadi tiga nih, tiga bentuk lagi. Yang pertama ada pronomina kata ganti pertama, orang pertama gitu. Kayak ana nahnu itu masuknya kan ada kata ganti orang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua itu pronomina kata ganti orang yang kedua kayak anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna gitu itu paham ya. Kemudian yang ketiga nih, ya ini justru yang unik. Hasan ini memasukkan sebuah bentukan yang cukup baru dan fenomenal juga gitu kan. Jadi domir al-hudur berupa isyarah gitu. hmm, Isyarah kayak misalkan sini contohnya ada haza, dalika gitu. Itu kan yang menunjukkan kan. Lah kenapa gitu disebut seperti itu ya? Karena tadi haza, dalika dan seterusnya itu teman-teman itu bisa dimasukkan ke dalam bentukan isim ataupun bentukan fiil gitu kan. hmm. Bahkan dikasihkan bukan huruf ya. Haza itu malah itu masuknya isim isyarah ya, Iya, bukan huruf. iya, Nah, itu menurut Hasan tuh sangat aneh sekali. Kenapa justru ada kelas kata huruf kok malah nggak masukin huruf, malah masuk ke isim gitu kan. Hasan jadi membuat yang baru nih domir gitu kan. Masukkan ke dalam bentukan hudur gitu. Dalam hudur. Karena kenapa di hudur? Karena masa sekarang kayak misalkan nunjukin gitu kan. Kayak ini HP gitu kan. Atau enggak ini buku haja kita. Ketika kita itu kan terlangsung, terhudur gitu kan. iya, Kemudian yang kedua nih ada yang namanya domir al-ghaib, domir al-ghaib. Kata ini membagi dua tadi sini ya. Yang pertama itu sebagai kata ganti orang ketiga kayak huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu orang ketiga yang sebutkan nggak gaib kan, karena nggak ada orang yang nggak nampak. Kemudian ada isim al-mausul. Mausul sini tuh disebut sebagai kata yang menyambungkan sebuah kata, frasa atau kalimat dalam satu wacana gitu, dalam satu bacaan gitu kan. Ini juga sebenarnya unik juga ya disebutnya kenapa disebut domir gitu kan. Tapi sayang sekali di sini beliau ini nggak menyebutkan secara gamblang kenapa alasan disebut sebagai domir. Tadi juga balik ke awal lagi disebutnya ya karena dia nggak masuk ke dalam isim, di dalam fiil, ke dalam sifat, ke dalam lain nggak masuk. Jadi dia masukinnya ke dalam domir gitu. Jadi gitu. Begitu simpelnya gitu kan. Bentuknya simpel seperti itu. Nah, jadi mas setelah kita bahas dua bab ini, intinya tuh si Hasan itu ingin ngomong kalau domir ini ada tiga bentuk ya, tiga bentuk. Yang pertama itu domir syakhs, domir untuk orang gitu kan, kata ganti orang. Kita juga dari huwa huwa hum itu sebutnya syakhs gitu kan, orang kata ganti orang. Yang memang merujuk kepada ya, pemahaman dari linguistik klasik gitu kan. Kemudian yang kedua ini ada namanya domir isyarah, kata kata ganti untuk penunjuk kayak misalkan da gitu. Oh iya ini juga masuk juga sih kayak menggantikan kan kayak menggantikan barang kan kayak ini apa gitu kan kayak mahada gitu kan mahada gitu kan kayak hada jawalun atau hada kitabun itu kan sebutnya kan kata ganti juga mas tapi kan dia menunjuk gitu kan menunjuk ke benda suatu benda kemudian juga ada namanya al-dhamir al-mausulah kata-kata ganti untuk petunjuk untuk menyambungkan gitu untuk penghubung jadi gitu intinya ada ketambahan dua nih dalam pengertian domir menurut linguis klasik linguis kontemporer gitu mas. iya. Eh, Satu hal sih, sama Mas Hasan secara sederhana gini, domir itu kan artinya tersimpan gitu ya, tersembunyi gitu. Nah,
yang disebutkan oleh Tamam Hasan itu semuanya adalah sesuatu yang tersembunyi, yang samar gitu. Kalau di kalau di kalau di linguis klasik tuh mereka menyebutkan klasifikasinya isimnya mubham, isim samar. Ya salah satunya ada domir sendiri, isim domir, isim isyarah sama isim usul. Itu kan punya itu kan emang benar-benar maknanya tersembunyi. Bahkan di pragmatik aja disebut dieksis gitu. Yang menunjukkan itu sesuatu yang bisa berubah-ubah maknanya karena maknanya emang samar. Ketika kita menyebutkan kata ganti seseorang, menyebutkan menunjuk sesuatu atau menggunakan mausul sesuatu, itu kan referennya kembalinya beda-beda. Hasan punya Betul. satu cara menunjukkan, oh ini loh, ini ada satu klasifikasi kata yang maknanya selalu tersembunyi. Sebut dong, luar biasa. Iya, iya. Tadi juga sebutkan malah dikasih itu masuknya ke mubham ya. Iya, mubaham. Sayangnya malah di Hasan ini nggak masuk mubham gitu kan. Walaupun ada juga tadi kan isi mubham gitu. Tapi nggak Ada masuk ke isim. dalam situ. Tapi masuknya malah baru lagi nih buat domir lagi gitu kan. Karena mungkin kan nggak nggak seabstrak itu kan. Maksudnya tadi sebutnya kan ada referensi juga kan. Misalkan kita ngomongin dia itu siapa? Kita kan mikir oh ya dia itu mungkin Habibie atau siapa Hmm, orang gitu kan. Itu kan udah tergambar di otak kita kan. Udah ada referensinya gitu. iya, sudah tergambar di Itu sih otak. nanti banget Mas, untuk insight-nya. Lanjut Mas, lanjutnya. Oke, selanjutnya yang Ini kelima. juga baru. Iya, ini yang ada juga baru nih, namanya ada Al-Khalifah. Mungkin kita tahu nih Khalifah itu pemimpin ya Mas ya, pemimpin Iya, bangsa, mengganti pemimpin hmm, sultan gitu ya, yang memimpin gitu. an aja. Aja gitu kan Khalifah. Tapi ternyata menurut Hasan itu ada lagi nih kelas kata baru namanya Khalifah. Di mana kata ini adalah yang digunakan untuk ekspresif manusia orang gitu kan. Nah, kata Hasan ini tuh mirip sama namanya acclamation dalam bahasa Inggris gitu kan. Kalau itu kita tahu kayak misalkan kata-kata kayak wow gitu kan. Apa lagi sih Mas? Kata-katanya kayak itu apa lagi Mas? Contohnya apa lagi ya kayak Aduh, oh iya oh no gitu kan. Yay, oh ya. my god gitu kan. La 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 Bravo, la. bravo atau enggak oh gitu kan. Aduh gitu kan. Itu kan untuk ekspresif ya. Nah, menurut Yung Hasan ini kata-kata itu tuh nggak masuk ke dalam isi, nggak masuk ke dalam fiil, nggak masuk ke dalam domain, nggak masuk ke dalam apa-apa lah. Jadi di beliau ini buat lagi baru nih namanya Khalifah. Khalifah ini dibagi empat oleh Hasan. Yang pertama yaitu Khalifah al-Ikhalah. Yang mana ini tuh dikenal oleh bahasa Arab klasik disebutkan sebagai isim fiil, Mas. Jadi menurut Hasan ini istilah yang aneh gitu. Kok ada namanya isim fiil gitu kan? Yang mana dari awal udah kepisah, karena mau digabungkan dalam isim fiil gitu kan. Menurut Hasan ini aneh sekali. Akhirnya dibuatkanlah baru gitu kan. Namanya Al-Khalifah Al-Ikhalah. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan ada isim fiil ya dalam bahasa klasik itu kan isim fiil yang bermakna fiil madi, fiil madhi. Contohnya kayak syatta. Gitu. Syatta itu kan bermaknanya iftaroko ya, fiil iftaroko. Itu ya mas ya. Tadi apa? Syatta bermakna bermakna fiil madhi istaroko gitu kan. Kemudian ada juga isim fiil yang bentuknya itu bermakna sebagai fiil mudhari. Kayak misalkan gitu. Oh gitu ya. Lagi sih juga ya. Bukan Uf, juga ya. ya. Iya. Isim uf, amin. Ya. Itu kan bentukannya bermakna sebagai fiil mudhari. Contohnya kan tadi kan ini masukannya itu bermaknanya adalah atau jauh atau aku mengaduh gitu kan. Gitu. Atau jauh. Aku mengaduh. Aduh. Uh, Yang ketiga juga bentukan dari isim fiil bermakna amar gitu. Contohnya kayak misalkan amin gitu. Amin kan kayak eh, harapan gitu ya untuk meminta istajib gitu kan. Kabulkanlah gitu kan. Amin gitu kan kabulkanlah. Nah itu menurut Hasan masukkan dalam Khalifah al-Ikhalah. Jadi yang kedua ada Khalifah as-Saud. Ini juga menarik sekali ya. Jadi dalam teori juga ada namanya isim as-Saud seperti contohnya kayak gimana? Eh, had enggak hai hai
dengan kayak berusaha untuk mempercepat tunggangan gitu ya, kayak kuda atau kalau sini unta sih, kalau sini kayak haid itu unta gitu kan, Hmm. ayo ayo gitu kan, atau juga kata-kata yang menyerupakan bunyi sesuatu, bunyi hewan, kayak misalkan sini contohnya ada rock. Rock itu menyerupai suara dari gagak gitu kan. Mungkin kalau misalnya kayak kukuruyuk gitu kan, ongorongok, atau lagi bahasanya kayak meong gitu kan, kucing gitu kan, miau gitu kan, sebenarnya adalah menyerupai suara hewan, suatu hal lain gitu lah, hal lain gitu kan. Nah, menurut Hasan ini, itu masuk ke dalam khalifah asal bentuknya saut karena menyerupai bunyi gitu. Seperti itulah. Kemudian yang ketiga ada khalifah at-ta'ajjub. Nah, ini juga sangat kontroversial sekali karena menyebutkan sighah ta'ajjub dalam klasik malah dikeluarkan dari yang bentuknya itu fiil ya, Mas ya. Kalau klasik itu fiil ta'ajjub ya. Ya, Betul nggak? si fiil kayak gitu. Menyerupai fiil gitu kan. Wazannya mirip fiil. Afala gitu, iya kan? Afala. Nah, menurut Hasan ini malah ini tuh aneh juga gitu. Yang mana yang awal itu kata sifat. Betul ya, kata sifat gitu kan. Betul. Ajmalah Kayak sifatnya. kayak kayak kabir gitu kan, kabir jadi Ya. akbar gitu kan, Hmm. terus jadi apa, jamil ya, jamil jadi ajmal, ajmala gitu kan. Yang itu menurut itu memaksakan sekali, seolah-olah yang memang awalnya itu bermakna sifat ditransfer dengan perubahan bentuk, perubahan sighah ta'ajub, yang mana juga membuat sebuah makna baru yang bersifat baru juga gitu. Jadi menurut dia itu kalau dikatakan sebagai fiil atau isim ta'ajub itu aneh, nggak bisa disebut seperti itu gitu kan. Karena memaksakan sekali mengubah bentuk dari sifat menjadi sebuah fiil gitu kan. Dibuatlah yang baru gitu kan oleh Hasan. Ini maksudnya khalifah lah bentuknya, bentuk ekspresi kan, kayak kita melihat sesuatu kayak ma ajmala apa itu, ma ajmala Zahra gitu, atau ma ajmala apa sebenarnya sini apa, oh Wardah apa, ma ajmala Wardah gitu, apa indahnya bunga itu gitu kan. Itu merupakan untuk jadi khalifah, ekspresi diri itu sih. Kemudian yang keempat nih, ini juga yang baru juga nih ya, adalah khalifah al-mad wa zam gitu kan. Iya. Yang mana kalau dalam linguistik klasik itu justru malah ada perdebatan juga, perdebatan nih, apakah dia itu fi'il atau isim gitu kan. Karena bentuknya itu juga aneh gitu, sebut isim enggak, fi'il juga enggak. Yang akhirnya menurut si Ta'am ini, Hasan ini, dimasukkan ke dalam bentuk khalifah. Contohnya kayak misalkan ada yang itu kayak ada nikma gitu kan. Nikma dan bisa. Mungkin Mas juga sering dengar yang Quran kan kayak nikma, tahu juga. Bisa ismul fusuqa gitu kan, dari iman. Itu kan bisa itu bentuk dari, menurut si Ta'am itu bentuk khalifah, al-mad, al-madah dan azam. Oh, Hmm. itu Mas Habibie gimana, Mas Habibie ini? Sekali lagi, Tamam Hasan mengklasifikasikan sesuatu yang jarang dilihat di nahu klasik. Ketika kita bicara nahu klasik, klasifikasi kata yang isim, khususnya isim, itu kan bab-bab seperti isim fi'il, seperti ajub, seperti madu dan saud. Ini kan hal yang tidak diperhatikan gitu, kayak diabaikan gitu ya. Tapi ketika ada satu klasifikasi khusus, ini namanya al-khalifah. Ada namanya pembedaan. Jadi kita bisa kenal, ajub tuh ini, madu dan dam itu seperti ini. Sebenarnya madu dan dam itu kan hanya tambahan nikmat atau bisa yang melengkapi mubtada khobar. Tapi kan hukum nikmat dan bisanya tidak kita perhatikan gitu. Betul. Terus ada saud seperti isim fi'il yang itu sebenarnya isim tapi dia maknanya adalah seperti fi'il. Kemudian disebut isim fi'il emang aneh sih sebenarnya. Ada Iya. keanehan baru belajar. Jadi Hasan mengklasifikasikan ini ada loh yang namanya kelas kata ekspresif itu ada, dan akhirnya muncul al-khalifah. Inovasi baru lagi. Ya, begitu Mas ya. Mungkin next ini Mas, setelah kita khalifah, apalagi nih? Ya, dhorof. Nah, sangat menarik sekali ya. Sini yang aneh juga, saya aneh juga sih menurut saya. Karena di sini justru si Hasan itu nggak
nggak menjelaskan lebih rinci terkait zorof ini, dan dia itu menyebutkan ada 9 kata zorof. Untuk zorof zaman itu apa namanya, ada 6, ada ada iza, ada izan, lama, ayana, dan mata gitu kan. Kemudian untuk zorof makan cuma 3 nih menurut si Tam Hasan. Ada anna, ada aina, ada haisu. Nah, terus kemana nih mas yang lainnya gitu? Kayak banyak kan tadi ada kobra, ada apalagi fauko, dan macam-macam kan, banyak banyak banget kan. Zorof. Nah, menurut si Tam Hasan, justru zorof lain yang disebutkan oleh ulama-ulama klasik, oleh ahli bahasa klasik itu sudah termasuk ke dalam kelas lainnya. Tadi kan kayak misalkan kobra itu kan maksudnya ke dalam isim gitu kan, menurut si Hasan ini. Jadi yang misalkan cuma 9 doang nih yang tersisa, belum masuk mana-mana 9 doang. Itu dia masukkan ke dalam zoroh bentuknya. Karena yang itu tuh, yang kemarin ini nggak bisa ditasrifkan, nggak bisa juga diketahui ciri-cirinya. Kayak misalkan izan kan kayak gimana gitu. Izan, ida gitu kan. Terus mata, gitu intinya. Itu sih mas simpelnya mas. Iya, Kalau mas Habib itu ini masuknya ke dalam huruf ya, harf ya. Kalau harf. ida gitu. Di bab klasik tuh namanya disebut, kalau di isim ada kelas kata, ada pembagiannya namanya ba'dud duruf ismun. Sebagian dorof adalah isim. Ya yang ba'da tahta qobla. Tapi kan itu belum mencampur. Ketika nanti kita belajar di bab apa ya? Bab huruf, kita ketemu lagi sama yang namanya dorof kayak gini. Tapi itu enggak isim, itu harf. Jadi dorof malah ada perdebatan sebenarnya dari jam. Dia malah diklasifikasikan sendiri oleh teman. Mempermudah sih. Oke. Next ya, untuk kelas kata yang terakhir. Al-adah. Oke. Ya, itu akhirnya ada namanya al-adah gitu. Awal saya pikir ada tuh mungkin angka gitu kan. Ternyata bukan ada itu bersifat angka atau gimana. Tapi misalkan kelas kata yang memiliki fungsi untuk menyambungkan antar kata frasa gitu kan. Atau klausa, kalimat. Lah ini tuh beda dengan tadi ya, beda dengan mausulah gitu kan. Kalau Ya. mausulah dalam Hasan itu sesuatu pengganti kata yang udah ada di otak kita ya, kita kan kayak muncul kemana gitu kan, yang mana itu adalah gitu, itu tuh apa gitu kan, itu adalah mana gitu, itu masuk ke dalam tadi apa tadi namanya mas, Yang tadi zomir ya, apa, domir, zomir domir, mausulah ya, domir. zomir mausulah ya, zomir mausulah. Nah untuk kali ini ada dua nih Hasan nih, ada al asliyah. Jadi menurut beliau itu memang ada sebuah kata-kata yang secara aslinya dan suaranya itu memengaruhi kata lainnya. Kayak misalkan contohnya adalah atof, huruf jar dan nawasih. Kayak kita bilang kan ada kayak ila, fi itu kan pasti kan menjarkan kan, membuat jar kalimat setelahnya gitu kan. Kayak misalkan fi masjidi gitu. Atau juga Ya. wawu atof itu juga kan mengaruhi juga, misalkan atof sebenarnya adalah domir apa, adalah sukun, kok sukun, apa namanya, jar itu jar juga gitu kan. Itulah intinya. Kemudian yang kedua ada al muhawalah ya, ada 4 nih menurut ini, ada Ya. menurut nama Hasan. Pertama adalah zorfiyah, yaitu yang sifatnya zorof tetapi digunakan untuk istifham atau syartiyah. Kayak misalkan tadi ida gitu kan, kayak mata. Ida kan bisa jadi syartiyah ya, kayak ida waktu waqiah gitu kan, apabila kiamat telah terjadi gitu atau gimana lah. Ida itu kan syartiyah gitu kan. Nah, itu ketika dia jadi syartiyah atau misalkan kata mata gitu, yang awal adalah zorof digunakan untuk istifham, itu menjadi sebuah al-adah, yaitu untuk menyambungkan gitu kan, menyambungkan sebuah kalimat. Terus ada yang kedua adalah bentuknya adalah ismiyah, mentransfer isim mubham yang enggak, yang samar itu abstrak, dijadikan sebagai makna istifham atau syartiyah atau juga takdir. Contohnya kayak misalkan kaifa, ham gitu, itu kan kayak nanya juga kan. Itu kan menurut saya kan itu sebuah fiil, sebuah isim diubah menjadi bentuknya jadi istifham atau syar gitu. Kemudian ada bentuk fi'liyah yang mana mengubah fi'il tam yang sempurna menjadi nakis. Contohnya kayak karena waktu gitu kan, sebenarnya kata menurut dia itu adalah sebuah fi'il yang awalnya tam, dan itu tam ada jadi nakis gitu kan, jadi nakis seperti itu. Kemudian terakhir menurut dia juga ada namanya domiriyah, yang mana memang awalnya itu adalah domir
kata-kata domir gitu dalam perspektif linguistik modern ya ditransfer seperti contohnya kayak man, ayu, ayu gitu kan. Itu menjadi syartiyah, istifham, dzarfiyah atau yang lainnya. Intinya ketika sebuah kata itu diubah maknanya, diganti maknanya, yang awalnya itu sebuah kata domir doang, isim doang, ketika digunakan dalam konteks pragmatis gitu, aturan tertentu, jadi perkataannya syartiyah itu mengubah arti. Dan ketika mengubah arti, mengubah juga dalam masuk kata jadi kayak awal isim jadi arada, awal kita jadi arada. Itu sih mas. Itu terakhir masih dari linguistik kontemporer nih mas. Iya. Itu dari. Secara simpel Al-Adah mewadahi satu hal khusus, satu pembagian klasifikasi huruf yang di klasik namanya huruf atau disebut partikel. Di adah itu artinya disesuaikan langsung. Jadi ada huruf, ada hal yang belum terakomodir, disebutkan sebagai adah. Adah itu alat. Jadi yang alatnya seperti alat untuk menyambung, preposisi misalnya. Huruf jar, atof, dan lain-lain. Terus ada dorof untuk menunjukkan tempat, istifham juga. Terus ada ismiyah yang kam kaifa yang itu untuk bertanya kayak gitu. Terus fi'liyah yang mengubah fungsi fi'il awal jadi fungsinya untuk menunjukkan nakis seperti kana, dan akhirnya terkait dengan domiriyah. Oke. Jadi klasifikasi kata dari yang perspektif linguis modern sampai sini, sampai ke 7 pembagian ini. Oke. Kita stop dulu sejenak, kita nanti record lagi untuk Oh, tiga. oke, siap. Oke. Oke, part 3-nya setelah kita semua membahas tentang klasifikasi dari eh, perspektif linguis klasik dan kontemporer, kita punya satu kesimpulan umum. Kalau di klasik, itu klasifikasinya adalah isim, fiil, dan hal. Kalau yang ada di kalau yang ada di modern, tadi sudah dijelaskan ada isim, sifat, fiil, domir, khalifah, dzaruf, dan ada. Satu kesimpulan ini menunjukkan satu hal, bahwa ketika kita berbicara tentang linguis klasik, semua yang ada dalam pemikiran mereka adalah klasifikasi kata itu disesuaikan dengan struktur kalimat. Berbeda dengan ketika kita ada pemenuhan klasifikasi di modern. Bahwasanya ada 7 sifat ini, 7 klasifikasi ini yang menunjukkan pembagian tentang makna. Itu eh, sepertinya di linguis kontemporer ini mereka merekonstruksi pemikiran-pemikiran ini. Kemudian mereka menghadirkan dengan cara yang lebih sederhana. Ketika kita melihat satu wacana ini lebih luas dalam satu realitas keadaan yang ada sekarang, keadaan perkembangan ilmu pengetahuan, ketika ketika Arab itu menguasai ilmu pengetahuan, kita tahu ya, karena mereka ini berdasarkan konstruktivisme. Kemudian ada landasan teologis juga. Jadi eh, kalau kita melihat kilas balik sejarah asal-usul bahasa Arab, wa alama adam asma kata alasma, isim, klasifikasi isim itu mereka perhatikan dengan sangat. Kemudian mereka tidak menyesuaikan dengan maknanya yang dikandung dari isim. Jadi dari isim itu ada ciri-ciri apa, kemudian sudah selesai dikategorikan. Kalaupun ada perbedaan, ada khilafiahnya. Tetap perbedaan itu tadi, ulama-ulama klasik menggunakan metode kias, metode deskriptif gitu ya, metode silogisme gitu. Jadi mereka menyamakan satu hukum dengan hukum utama yang sudah ada. Jadi ada hukum cabang dan hukum asal. Sehingga ada klasifikasi isim yang begitu banyak, klasifikasi fiil dan huruf yang tidak berimbang dan klasifikasi. Tapi kalau kita melihat di perspektif linguis modern, itu kalau kita sesuaikan dengan paradigma keilmuan sains ya, mungkin saya memandangnya itu adalah sebuah wujud positivisme, konstruktivisme, bahwa kalimat itu berdasarkan konstruksi tertentu, ada punya konstruksinya, kemudian yang benar pembagian klasifikasinya itu adalah yang terlihat. Jadi misalkan isim itu yang terlihat ya isim punya penjelasan khusus, yaitu punya makna nominal. Ya selesai. Tidak ada yang namanya isim isyarah dikategorikan sebagai isim. Karena
isyarah punya makna yang tidak sama seperti isim, tidak menunjukkan makna gamblang, jadi dia dipisahkan. Itu mungkin paradigma positivismenya ada untuk keilmuan yang modern. Nah, sekali lagi, modern tadi dipengaruhi oleh klasifikasi kata yang mungkin sudah ada di linguis struktural yang linguistik umum, atau mungkin karena paradigma ilmu pengetahuan barat cukup kuat pada orang di zaman. Selain itu yang saya soroti, yang kita soroti, pembagian-pembagian ini kalau kita melihat dari contoh-contohnya, itu merepresentasikan zaman itu. Contoh, ketika kita membahas tentang isim tadi, ada disebutkan kata atobib, kata asayaroh, dan lain sebagainya. Itu kan modern. Sayaroh mobil itu ada di zaman sekarang yang tidak ada di zaman dulu. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh isim fi'il haruf yang ada di klasik, mereka lebih cenderung ke contoh yang agamis gitu. Kalau namanya misalkan Ibrahim, Yunus, Nuh, yang punya satu konstruksi sendiri. Kalau misalkan isim untuk mencontohkan isimnya, ya secara simpel ada Farisun, mungkin ada Abidun, yang itu kan lebih dekat ke dia. Kalau dari Mas Akmal menyimpulkan seperti ini, Iya sama sih Mas, cuma saya lebih ke tadi ya. Ketika begitu gamblangnya Hasan itu menyebutkan seperti dalam bahasa Inggris itu exclamation itu kan benar-benar berarti kan pola pikirnya udah memang terpengaruh oleh Barat gitu kan, oleh Inggris gitu kan, terpengaruh juga tadi. Contohnya kayak misalkan tadi asifat ya. Kalau kita pikirkan ya asifat itu dalam bahasa Inggris kan adjektiva gitu, adjektif gitu kan. Yang mana itu kan memang sebuah kata kan, kata dalam bahasa Inggris gitu kan ya yang kosakata. emang dia nggak masuk ya kan dia nggak masuk dalam nominnya juga nggak masuk aktiva gitu kan. Nah itu menurut saya sih memang betul, memang sangat jelas sekali memang poin pemikiran linguistik zaman sekarang gitu modern itu terpengaruh dengan bahasa lain dengan linguistik lainnya yang dari luar Arab gitu sih mas. Ya. Oke, akhirnya selesailah pembahasan kita pada satu sesi fikih lugah kali ini. Kami presentator, saya Habibi dan rekan saya. Akmal Harif. Oke, mengucapkan terima kasih banyak sudah menyimak eh, apa namanya? Sudah menyimak video kita dengan baik dan menyimak hasil kerja Podcast. kita berdua, hasil tulisan kita berdua. Oke. Saya dan Akmal pamit undur diri. Wallahu waliyu taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. wabarakatuh. Akmal. Terima kasih.